Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد. Alhamdulillah, di dalam pertemuan sebelumnya kita membahas ayat yang ke-9 dari tafsir surat Fussilat, di mana pembahasannya adalah tentang masalah, kalau kita beri judul itu sendiri, yakni sains dengan alam atau ilmu pengetahuan alam, di mana Allah Azza wa Jalla menjelaskan qul innakum latakfuruna billadzi khalaqal arda fi yawmain, bahwa Allah Azza wa Jalla menciptakan langit, menciptakan bumi dalam 2 hari. Kemudian wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha fi 4 ayyamin sawa'an lis-sa'ilin. Kemudian Allah menciptakan bumi, menciptakan gunung, air, intinya segala macam kebutuhan bumi dalam 2 hari, dan itu genap 4 hari. Ahad, Senin penciptaan bumi, kemudian Selasa, Rabu penciptaan segala macam yang ada di bumi. Bumi awalnya terhampar kosong, makanya di dalam ayat yang lain Allah Azza wa Jalla katakan wal arda ba'da dzalika dahaha, wal arda ba'da dzalika dahaha akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Apa makna dahaha? Akhraja minha ma'aha wa mar'aha, yakni Allah keluarkan dari bumi airnya, gunungnya, rerumputannya, hutannya, segala kebutuhannya. 4 hari. Kemudian summa stawa ila samai wa hiya dukhanun faqala laha walil ardi i'tiya taw'an aw karaha qalata ataina ta'i'in. Setelah selesai itu semuanya, Allah kembali menciptakan atau menyempurnakan penciptaan langit dalam 2 hari berikutnya, Kamis dan Jumat. Wahiyya dukhanun. Kemudian Allah juga menjelaskan dari mana unsur daripada langit. Wahiyya dukhanun, langit adalah dukhan dalam bentuk asap, uap air yang Allah ciptakan dari bumi, diangkat kemudian ke langit oleh Allah, ke atas oleh Allah Azza wa Jalla, dibentuk dan berwujud, terjadilah wujud langit. Naam, di hari Kamis dan Jumat itu Allah Azza wa Jalla menyelesaikan atau menyempurnakan penciptaan langit, juga termasuk penciptaan Adam alaihi salatu wassalam. Pada saat hari Jumatnya Allah perintahkan malaikat Jibril
untuk mengambil setiap jenis tanah satu kepal. Kemudian setelah itu dicampur, diaduk, dicampur sampai teraduk semuanya. Kal salsal, salsalin, seperti salsal, yakni adukan. Kal fakhar, kemudian setelah dibentuk manusia dibiarkan mengering. Kal fakhar, sampai mengeluarkan asap. Tanah pada saat dibiarkan mengering itu akan keluar seperti asap. Kemudian setelah itu Allah Azza wa Jalla tiupkan ruh. Ya subhanallah, tanah bisa berubah bentuk menjadi manusia. Thumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Namun kemudian Allah Azza wa Jalla menjadikan manusia berketurunan bukan lagi dari tanah. Karena Allah sudah ciptakan di dalam Adam alaihi salatu wassalam dan Hawa alat untuk bisa manusia berketurunan. Itulah yang dikatakan oleh Allah, "Tsumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin." Kemudian Allah ciptakan manusia keturunan Adam dari sulalah, tulang rusuk, min sulalatin, sulalah yakni tulang rusuk wanita, min ma'in mahin, dari sperma laki-laki dan perempuan. Maka kalau ada orang mengatakan bahwa alam ini tercipta dari cahaya Muhammad, orang ini adalah kadzab, pendusta besar orang seperti ini, atau mungkin jahil mungkin. Tapi kalau jahil ya semestinya nggak ceramah dong. Mau dibilang jahil, dia ceramah. Banyak lagi channelnya kadang. Nah, tapi kenapa Anda mau baca dong ayat ini? Langit itu wahya dukhan, tercipta dari dukhan, uap. Adam tercipta dari tanah. Kenapa, dari mana kamu katakan tercipta dari cahaya Muhammad? Anda ini nggak pernah baca Quran. Anda kalau ada penceramah seperti itu, demi Allah, iblis lebih berhak ceramah daripada Anda. Iblis kenapa nggak mau sujud kepada Adam? Ana khairum minhu, saya lebih baik dari Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau menciptakan saya ya Allah dari api, sedangkan Adam tercipta dari tanah. Iblis lebih alim daripada orang seperti ini. Kok tiba-tiba orang mengatakan semua alam semesta tercipta dari cahaya Muhammad? Cahaya Muhammad itu kapan? Ada ketika beliau lahir. Antara lahirnya beliau dengan terciptanya langit dan bumi, terciptanya Adam, berapa abad? Orang kita cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi nggak boleh berlebih-lebihan. Nggak boleh kita berlebih-lebihan cinta kepada beliau sampai segitunya memaksakan sampai mendustakan Al-Quran. Iblis saja tahu kok dari mana Adam tercipta. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Masa mau dikatakan alam semesta tercipta dari cahaya Muhammad? Kalau gitu iblis juga tercipta dari cahaya Muhammad dong. Kalau seandainya iblis dengar kamu, langsung iblis bilang anta kadzab, kamu dusta. Oh, saya tercipta dari api kok. Nah, wahya dukhanun faqala laha walil ardi itiya taw'an aw karaha qalata ataina ta'in. Nah, sudah 7 hari sudah selesai itu. Faqadahunna sab'a samawatin. Lalu Allah menyelesaikan 7 lapis langit fi yaumaini, dalam 2 hari. Kamis, Jumat. Kata orang-orang Yahudi, hari Sabtunya Allah istirahat. Kurang ajar. Ketika mendengarkan ayat ini, kata orang-orang Yahudi, hari Sabtu berarti Allah sudah istirahat. Maka Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat Al-Quran atas pelecehan orang-orang Yahudi ini dengan mengatakan, walaqad khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayamin, sampai ayat wa ma massana min lughub. Kami ciptakan ayat langit dan bumi
dalam 6 hari sampai ayat wa ma massana min lughub, dan sama sekali tidak pernah merasakan capek menciptakannya. Apa perlunya istirahat? Orang istirahat itu kan karena capek. Allah Azza wa Jalla menciptakan langit dan bumi beserta isinya 6 hari. Itu enggak pernah capek sama sekali. Mau capek bagaimana? Kun fayakun. Kun fayakun. Namun sudah pernah kita jelaskan, kalau kun fayakun kenapa harus 6 hari? Itulah jawabannya kata para mufassirin. Allah Azza wa Jalla mengajarkan kepada kita proses, bahwa segala sesuatu itu melalui apa? Proses. Ada orang yang proses untuk kaya, capek di umur 20 tahun sudah tercapai. Ada orang yang terproses kaya di umur 50 tahun. Ada proses orang-orang proses untuk kaya di umur 80 tahun, semuanya proses. Dan tidak bisa kita mengandalkan kemampuan kita dengan tergesa-gesa. Al-ajalatu minasyaitan wal anatu minallah. Tergesa-gesa datangnya dari syaitan, dan tenang dan proses itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. 6 hari sudah komplit penciptaannya. Kemudian setelah selesai semuanya, wa zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa hifdha. Sudah penciptaan langit selesai semuanya, masih ada yang kurang di langit. Apa yang kurang? Hiasan langit. Karena langit terlihat suram dan seram kalau tanpa ada hiasan. Tidak usah terlalu berjauh kita berbicara langit. Langit-langitnya masjid ini kalau lampunya dimatiin semuanya, saya nggak ada yang mau lihat. Lampunya mati semua, gelap, nggak ada yang mau lihat. Maka sebenarnya ciptaan manusia, arsiteknya manusia, semuanya adalah meniru arsiteknya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ada manusia yang bangun rumah, sebelum bangun fondasi, bangun atap dulu, nggak ada. Mesti bangun fondasi dulu. Bangun fondasi dulu, urukan dulu, baru. Sama Allah begitu. Allah ciptakan landasan dulu, tanah, bumi. Setelah itu Allah ciptakan pegunungan, semuanya biar kokoh, baru ciptakan isinya semuanya. Selesai baru apa namanya? Langit, hiasannya dihias. Apa hiasannya? Wa zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha. Allah hiasi langit dunia dengan lentera-lentera, dengan bintang-bintang, wa hifdha, dan juga sekaligus penjaga. Kalau penjaga bumi, ada gunung yang menjaga gunung dari lautan, yang menjaga gunung dari gempa, yang menjaga gunung dari barakallahu fikum goncang, adalah apa namanya, menjaga bumi adalah gunung. Langit yang menjaga siapa? Gak ada gunung. Yang menjaganya adalah bintang-bintang yang Allah Azza wa Jalla siapkan. Bintang itu sebagai penjaga pintu-pintu langit dari gangguan-gangguan para jin, para syayatin yang disuruh atau khadamnya para dukun. Wa hifdha. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menceritakan cerita tentang hafadhah itu, dan ini juga dalam surat Al-Jin lebih lengkap ceritanya, wa anna lamasna as-samaa'a fawajadnaha muli'at harasan syadidan wa syuhuba. Dan kami biasa menyentuh langit dunia. Kami terbiasa untuk ke langit dunia, namun kami mendapati langit penuh dengan penjagaan ketat, panah-panah api dan meteor. Dari ayat ini, itu Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala menceritakan secara komplit kisahnya, di mana para jin
sebelum diutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu mereka dengan leluasa berbolak-balik ke langit untuk mengintip suara wahyu dari langit dunia. Makanya hukum zaman jahiliyah dan zaman sebelum jahiliyah itu adalah dukun dan sakti-sakti dukun zaman dahulu. Yang namanya dukun zaman dahulu benar-benar dukun, bukan tukang ramal. Ketika ada orang datang ke tempat dukun ini, dukun yang akan dukun yang terpercaya itu adalah dukun yang kalau sebelum dicerita dia sudah tahu tujuannya orang itu. Itu mereka hebatnya itu. Sudah duduk, nggak usah cerita, saya sudah tahu tujuan kamu kemari. Itu dukun zaman dahulu. Nah, dan itu terjadi di Yaman. Raja Yaman saat itu Rabi'ah. Dia bermimpi, kemudian dia panggil tukang takbir mimpi di seluruh negeri Yaman. Dia mengatakan apa mimpi. Setiap tukang takbir mengatakan, apa mimpi baginda? Enggak. Kalau saya ceritakan mimpi saya kepada kalian, kalian akan berhayal. Makanya kan apa? Peramal kan? Kalau saya ceritakan mimpi saya kepada kalian, kalian akan meramal. Oh, maksudnya begini-begini. Enggak. Yang tahu mimpi takbir mimpi saya adalah yang tahu mimpi saya sebelum saya ceritakan. Kata mereka para dukun, para tukang takbir mimpi di Yaman, dan ini diceritakan oleh Imam Ibn Ishaq dalam sirah beliau. Kata mereka, tidak ada yang mampu di dunia ini kecuali di Yaman khususnya dan di dunia kecuali dua. Kecuali dua takbir, dua dukun, dua takbir ahli takbir mimpi yang bisa seperti itu. Siapa itu? Syekh Syatih. Dipanggil dua orang ini. Anda bermimpi demikian dan demikian dan takbirnya begini-begini dan terjadi. Itu sekitar 100 tahun sebelum diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, nanti akan ada yang menyerang negeri kamu, orang-orang yang berkulit hitam Habasyah. Terjadi di zamanku atau nanti belum, masih lama. Nanti akan langgeng kekuasaannya, tidak. Nanti akan ada lagi nanti dari Persia yang akan mengusir dia, langgeng kekuasaan enggak. Nanti akan ada nabi yang mengambil alihnya. Semua sudah diceritakan. Jadi dukun dulu itu begitu, sampai yang bisa dukun yang dipercaya, yang bisa mengetahui tujuan orang yang datang ke tempat dia sebelum cerita. Kalau sekarang kan tukang ramal. Cerita habis itu meramal. Oh, ini lumayan dapat duit. Kenapa mereka segitu saktinya dukun-dukun di masa jahiliyah? Karena penjagaan langit nggak ada, bebas. Dan kita tahu bahwa setiap hari Allah menurunkan wahyu ke langit ke malaikat Jibril. Tapi wahyu dari malaikat Jibril, dari Allah ke malaikat Jibril, kemudian diturunkan kepada manusia, kan nggak ada, belum ada nabi. Belum ada Nabi Isa dengan Nabi Muhammad, jauh masanya. Nah, sehingga yang namanya dukun, kontak batin, kerjasama dengan jin, itu bebas. Setiap ada masalah, utus jin, berangkat kamu ke langit. Cari ramal, cari apa yang Allah wahyukan ke langit dunia, supaya saya bisa meramalkan. Masya Allah. Makanya hebat-hebat dukun zaman dahulu. Sampai suatu saat, ketika malaikat terbiasa mereka membanjiri pintu langit, mendengarkan suara wahyu di langit. Allah sebagai catatan, Allah berikan kelebihan kepada para jin, mereka bisa terbang, bisa berubah bentuk. Kemudian mereka kaget. Ini tidak seperti biasanya. Begitu mereka sampai ke langit, mereka mendapati pintu-pintu langit, segala penjuru langit dikawal ketat oleh malaikat-malaikat Allah dengan panah-panah api yang siap menyambar, dengan meteor-meteor yang ada di sana. Para jin kemudian kelimpungan, tumben ini. Nggak biasanya begini ini. Ini biasanya kita bebas, pulang selamat, berangkat aman, pulang selamat. Ini nggak biasanya ini. Ini mesti ada sesuatu ini.
Maka akhirnya mereka berbagi tugas para jin ini. Ada yang berangkat ke Yaman, ini mesti ada kejadian di muka bumi ini. Ada sesuatu di muka bumi ini. Maka sekarang kita berbagi tugas. Ada yang berangkat ke Yaman, ke Madinah, ke Syam, ke Makkah, ke Irak. Ayo kita cari ini masalahnya apa ini. Ketemulah kemudian jawabannya di Makkah. Rasulullah SAW sedang membaca Al-Quran. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Antum dengar di masjid-masjid jarang ada orang yang baca surat jin karena susah dihafal itu. Apa mungkin ganggu jin apa gimana? jarang orang baca surat jin. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni wa idh sarafna ilayka nafaran minal jinni yastami'una al-Qur'an. Mereka mendengar Rasulullah SAW sedang membaca Al-Quran, sedang sholat baca Al-Quran. Para jin kemudian berkumpul dan mereka mengatakan, ini dia jawabannya. Rupanya Allah Azza wa Jalla sudah menurunkan wahyu kepada seorang utusannya namanya Muhammad. Makanya kenapa langit dijaga ketat supaya jangan sampai bercampur antara wahyu dengan dukun. Supaya jangan sampai tercampur antara wahyu yang Allah wahyukan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan ilmunya para dukun. Nah, apa kemudian para jin menyerah? Enggak menyerah. Oh, mereka sudah kerjaannya sih. Mereka sudah kerjaannya, mati ya sudah takdir kata para jin. Tetap aja mereka sampai sekarang terus bekerja sama dengan dukun, diutus. Tapi seringnya mati di tengah jalan. Mati di tengah jalan. Dan subhanallah, ini ayat Al-Qur'annya, hadisnya, faktanya, Masya Allah. Dulu di Jogja pernah kita meruqyah orang, mahasiswa UGM. Begitu jinnya keluar, jinnya Tengku Aceh. Kalau ceritanya dia sih satu perguruan dengan almarhum Soeharto. Dia satu perguruan, gurunya Soeharto itu dia. Makanya jinnya jin Aceh, Tengku Aceh jinnya. Ketika dia ketika keluar jinnya, kita ajak dialog, ditanya, bapakmu masih hidup? Bapaknya udah meninggal. Kenapa? Disambar panah api. Subhanallah. Ingat hadis itu. Ingat ayat Al-Quran. Wahifdhu. Kami jadikan panah, bintang-bintang itu panah sebagai panah api yang menyambar para jin yang mencuri perintah suara wahyu. Tanya, kok bisa? Kenapa disambar panah api? Waktu itu disuruh oleh guru, oleh suhu kami, suruh oleh guru kami untuk ke langit mengintip suara wahyu yang Allah wahyukan pada saat itu, karena ada suatu keperluan. Namun ketika dia berhasil mendengarkan suara wahyu yang Allah wahyukan ke langit, dia kemudian di tengah perjalanan pulang disambar panah api dan meninggal. Shadaqallahul azim. Fakta, subhanallah. Kalau kita lihat kan kadang-kadang itu fenomena alam doang. Makanya coba perhatikan, biasanya banyak bintang jatuh, banyak meteor jatuh itu biasanya di pedalaman-pedalaman yang subur. Di situ apa? Pedukunan. Yang di subur-subur di situ pedukunan. Itu biasanya di sana itu biasanya. Kalau di kota gini jarang lah. Karena di kota gini yang subur itu ya perusahaan. Nah, kalaupun mau berdukun, cari dukunnya di kampung sana. Kayaknya di kota, dukunnya di desa. Nah, yang paling banyak begitu. Kenapa? Wahidha. Allah jadikan bintang sebagai penjaga langit-langit dunia. Karena setiap hari, sebagaimana yang kita ketahui, kulla yawmin huwa fi sya'an. Setiap hari Allah Azza wa Jalla menurunkan wahyu ke langit dunia. Namun karena Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal, langit wahyu itu kemudian tidak diturunkan lagi kepada manusia. Yang terlebih di dalam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar, coba lihat. Fiha
yufraqu kullu amrin hakim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul qadr khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Yang lebih ketat lagi, Allah Azza wa Jalla memberikan penjagaan kepada langit di malam Lailatul Qadar. Allah Azza wa Jalla kirim malaikat-malaikat di malam itu, termasuk malaikat Jibril, jaga langit. Tanazzalul malaikah, malaikat turun bola-balik antara bumi dengan langit, terus memantau situasi. Waruhu fiha, malaikat Jibril juga ikut turun. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam itu malam yang benar-benar selamat, aman, nyaman daripada jin sampai terbit fajar. Kenapa segitu ketatnya di malam Lailatul Qadar? Allah lebih memperketat penjagaan langit karena Allah Azza wa Jalla mengatakan fiha yufraqu kullu amrin hakim. Di malam Lailatul Qadar itulah Allah Azza wa Jalla menurunkan takdir tahunan. Apa yang bakal terjadi di dalam 1 tahun. Lah ini kan bahaya datanya kalau dijiblak sama jin. Kalau ini sampai diketahui oleh para jin, ramalan para dukun benar terus akhirnya. BMKG nggak berguna akhirnya. Maka dijaga ketat. Takdir tahunan Allah turunkan di malam Lailatul Qadar. Takdir tahunan, takdir harian lain lagi. Naam. Fiha yufraqu kullu atayb. Kemudian ayat yang berikutnya, fa in a'radu, kalau mereka masih saja berpaling. Sudah dijelaskan kepada mereka tauhid rububiyah, penciptaan langit dan bumi. Kemudian makanya kan ada orang pernah tanya itu ke saya, Ustaz, gimana kita ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sedangkan kita tidak pernah melihat Allah itu? Jadi apa yang kita sembah sebenarnya? Sebenarnya jawaban saya nggak mau seperti itu sebenarnya waktu itu. Cuman karena yang nanya orang tua saya hargai. Pinginnya jawabannya, kalau Bapak ingin lihat Allah ya nggak apa-apa. Silahkan cepat aja. Mau ingin lihat Allah cepat aja. Kan sama itu dengan orang konten dokter. Jadi dokter enak ya, yang menyembuhin Allah, yang dibayar dokter. Kata dokter, ya dokter saya nggak maksa, kalau mau ingin bertemu Tuhan ya silahkan. Tapi karena orang tua ya hargai. Kita tidak pernah melihat Allah Subhanahu wa taala. Tapi sangat bodoh kalau kita nggak percaya dengan adanya Allah. Karena kita melihat ada mobil berarti ada pabrik mobil. Ada makanan berarti ada yang masak. Ada kotoran hewan berarti ada hewan. Ada rumah berarti ada yang bikin rumah. Sekarang adanya langit dan bumi beserta isinya. Semenjak kapan manusia menciptakan langit dan bumi? Siapa yang menciptakan bintang? Siapa yang menciptakan matahari? Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Siapa yang menciptakan gunung? Pertanyaan. Apa itu di dalam teknologi manusia? Di dalam kemampuan manusia? Jawabannya hanya satu, Allah Subhanahu wa taala. Allah itu tidak pernah kita lihat, tetapi ada, dan itu adalah fitrah manusia. Lalu kemudian apa sesuatu yang tidak kita lihat itu mesti berarti nggak ada? Kan nggak mungkin. Tidak mesti sesuatu yang tidak kita lihat itu tidak ada. Roh kita itu tidak pernah kita lihat, tapi kan ada. Siapa yang pernah ngelihat rohnya? Mau ngelihat roh ntar kalau udah mati. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innar ruha idza qubida tabi'aha al-basar." Roh itu pada saat dicabut oleh malaikat diikuti oleh pandangan mata. Kelihatan roh. Kemana kalian bawa roh saya itu? Makanya kalau orang mati matanya terbelalak. Ikutin rohnya. Begitu ngikutin rohnya mau kembali baterainya udah habis. Akhirnya matanya buka terus. Udah habis. Saldonya udah habis. Ngikutin roh cabut, begitu mau kembali udah nggak bisa. Nah, jadi sesuatu yang tidak kita lihat itu bukan berarti nggak ada.
Kita yakinkan langit itu 7 lapis, tapi apa pernah kita melihat lapis langit yang kedua? Orang kadang-kadang dengan rendah, dengan santainya mengingkari azab kubur. Mana buktinya siksa kubur itu ada? Buktinya kalau kita gali juga gak ada apa-apa. Yang ada cuma tulang belulang yang rapuh, kain kafan yang sudah lapuk. Mana siksa kubur juga gak ada. Ya kamu pasangin CCTV pun gak bakal terekam. Karena alamnya sudah berbeda. Lalu pertanyaannya sekarang, lalu berarti sesuatu yang tidak kamu saksikan dengan matamu itu berarti mesti gak ada. Anda akan meyakini segala sesuatu kalau kamu bisa saksikan dengan mata kamu. Saya tanya sekarang, langit ada berapa lapis? 7 lapis. Siapa yang pernah lihat lapisan langit kedua? Kan gak ada. Tapi kita yakin bahwa langit 7 lapis. Di atas langit ada langit. Oh, ibu-ibu aja kalau udah musim panas banget naik becak teriak neraka bocor kok. Ibu-ibu teriak naik becak panas pulang habis, wah neraka bocor. Apa pernah lihat? Tapi itu kan sudah keyakinan. Ya. Tapi artinya memang benar. Ibu-ibu ketika berteriak neraka bocor, ya itu memang benar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ishtaqatin naru ila rabbiha faqalat ya rabbi akala ba'dhi ba'dhan. Neraka pernah mengeluh kepada Allah, wahai Rabb, saya sudah terlalu panas sampai memakan satu sama yang lain. Maka Allah mengizinkan fa'adzina lahu binafasaini nafasin fi syita'i wa nafasin fi sayif. Maka Allah mengizinkan dia untuk berhembus ke dunia 2 kali. Satu kali di musim panas yang sangat panas, yang kedua kali di musim dingin yang sangat dingin. Fa ashaddu ma tajidunahu min az-zamharir fa huwa min nafasiyah. Maka ketika kalian mendapatkan panas yang sangat, yang dahsyat luar biasa, maka itulah hembusan neraka. Makanya ibu-ibu ternyata pintar juga kadang. Teriak neraka bocor. Tapi habis itu nggak sholat kadang. Astagfirullahaladzim. Udah bilang neraka bocor, habis itu nggak sholat. Lah itu baru bocoran neraka, Bu. Udah keringatan gimana nerakanya. Makanya, dan dingin yang sangat dingin yang kalian rasakan di musim dingin, itu nafasnya di musim dingin. Allah izinkan. Makanya Allah katakan fa in a'radu. Kalau mereka masih aja berpaling wahai Muhammad setelah engkau menjelaskan begitu rincinya penciptaan langit dan bumi. Apa ada teknologi yang mampu menciptakan langit? Sampai sekarang nggak ada. Ciptakan senjata, ciptakan Cina menciptakan matahari buatan, nggak bakal bisa. Begitu listriknya mati kiamat sudah. Mau menciptakan matahari buatan, diciptakan alat kiamat, penyelamat ketika hari kiamat, diciptakanlah bola yang bisa di dasar laut tinggal, yang kemudian nanti ada oksigen di dalamnya bisa. Terus kalau kamu ciptakan alat itu bisa bertahan di dasar laut dengan oksigen, mau makan apa? Mau dibawa kemana itu alat? Kiamat itu lautan, kata Allah Azza wa Jalla, wa idzal biharu sujjirat. Dalam ayat yang lain, wa idzal biharu fujirat, ay fujirat wa sujirat. Air laut meluap dan terbakar menjadi api. Gimana? Mau lari kemana? Ciptakan alat, nggak ada. Cuman mereka so-soan. Nggak bakal bisa. Allah menerangkan, nih ciptaan langit, ciptaan bumi, siapa yang berkuasa? Manusia udah kamu ciptakan satu bintang aja tempel di langit, nggak bakal bisa. Fa in a'radu, kalau mereka masih saja berpaling, faqul anzartukum sa'iqatan mithla sa'iqati 'adin wa thamud. Maka saya mengingatkan kalian wahai kaum Quraisy, azab yang menimpa kaum 'Ad dan kaum Thamud. Kaum 'Ad, kaumnya Nabi Hud, kaum Thamud, kaumnya Nabi Saleh. Mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala
karena pengingkaran dan kekufuran mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amma 'adun fa uhliku bit-taghiyah wa amma samud fa uhliku bit-taghiyah wa amma 'adun fa uhliku birihin sarsarin atiyah. Dibinasakan oleh Allah Azza wa Jalla. Na'udzubillah. Idz ja'atuhumur rusulu min baini aydihim wa min khalfihim. Ketika diutus kepada mereka rasul dari sebelum mereka dan sesudah mereka, di tengah-tengah mereka, alla ta'budu illallah, dengan mengajak mereka untuk tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Qalu law syaa rabbuna la anzala malaikatan fa inna bima ursiltum bihi kafirun. Apa jawab kaumnya? Kalau memang Allah berkehendak mengutus rasul, kenapa harus mengutus kalian? Kenapa Allah enggak ngutus malaikat? Orang sombong. Dan kami ingkar terhadap apa yang kami bawa. Manusia ini barakallahu fikum, kalau ya itulah orang kalau udah dibilang kalau sombong, orang seringnya bilang lupa daratan. Dia nggak tahu dari mana asal muasalnya. Mereka menjawab Nabi Saleh, Nabi Hud, "Lau syaa rabbuna la anzala malaikah." Kalau memang itu Tuhan benar, kenapa dia harus mengutus kamu? Mutus aja malaikat. Wa afa amma 'adun fastakbaru fil ardi bighairil haqq. Adapun kaum 'Ad, mereka sombong di muka bumi dengan tanpa kebenaran. Wa qalu man ashaddu minna quwwah. Mereka mengatakan, ada enggak manusia yang lebih kuat dari kami? Kaum 'Ad bangga dengan apa? Bangga dengan postur tubuh mereka, tenaga mereka. Manusia-manusia raksasa ini, kaum 'Ad ini. Kan manusia ini kan asalnya Nabi Adam diciptakan tingginya berapa? Sab'una dhira'an, 30 hasta tingginya Adam. Kurang lebih 30 meter, 70 hasta. Kurang lebih 30 meter. Dengan lebar badan sab'atu adhru'in, dengan lebar badan 7 hasta. Kurang lebih lebarnya mungkin kalau 7 ya hampir 4 meter lah lebar badannya. Intinya kalau Nabi Adam duduk di masjid ini, atapnya dibongkar. Salat di masjid ini Nabi Adam sujudnya nggak cukup itu. Panjangnya begitu. Subhanallah. Umurnya berapa? 1000 lebih. Falam yazal yanqus. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, terus manusia yakni semakin kecil semakin pendek, semakin kecil semakin pendek, sampai di Indonesia makin kecil makin pendek. Ya karena kita ini memang sebenarnya nggak ada sih. Kalau bangsa Arab, Yahudi dan bangsa Arab itu kan jelas nasabnya. Mereka kan dari apa namanya Syam bin Nuh. Kalau Afrika, kulit hitam dan sekitarnya itu kan mereka dari Ham bin Nuh. Mongol, Cina, India dan sekitarnya itu mereka dari Yafis bin Nuh. Kita ini hasil kawin silang. Akhirnya hidung kita hidung Cina, kulit kita kulit India. Muncul kita seperti itu. Hasilnya seperti itu kita. Hidung kita Cina, alhamdulillah mata enggak. Kulit kita kulit India. Perpaduannya di situ akhirnya. Mereka kaum 'Ad bangga dengan postur tubuh mereka yang tinggi, yang kuat. Bagaimana enggak tinggi, enggak kuat, mereka gunung-gunung mereka pahat sebagai tempat tinggal mereka. Mereka enggak bangun rumah seperti kita sekarang ini. Enggak. Gunung mereka pahat untuk tempat tinggal mereka dalam keadaan belum ada AC, belum ada oksigen, belum ada palu, belum ada ini, mereka manual kerjanya, subhanallah. Itulah yang menyebabkan mereka sombong. Man asyaddu minna quwwah. Mereka mengatakan mana ada yang lebih kuat dari kami. Awalam yarau anna Allah alladhi khalaqahum huwa asyaddu minhum quwwah
wa kanu biayatina yajhadun. Maka Allah mengingatkan, tidakkah mereka tahu bahwa Allah lebih kuat dari mereka dan mereka terlalu lantang berani menantang ayat kami. Mereka lupa daratan. Kamu wahai kaum Ad, memang kalian kuat. Wahai manusia yang sombong dengan kekuatannya, wahai manusia yang sombong dengan kekayaannya, yang sombong dengan jabatannya. Sekuat-kuatnya kamu, setinggi-tingginya jabatan kamu, sebanyak-banyaknya hartanya kamu, kan ciptaan apa titipan? Lah apa yang kamu sombongkan? Bedanya apa kita ini dengan tukang parkir? Tukang parkir mau sombong, lihat tuh motor saya banyak sekali. Dia posting, dia bikin channel, alhamdulillah sekarang motor saya makin banyak. Mobil saya ini, semua nih mobil saya ini, tukang parkir. Ternyata sombong dengan milik orang lain. Tinggal lihat ini mau milih ini Pajero, apa Innova, apa ini mobil saya, alhamdulillah. Begitu pulang habis parkirin dia pakai sepeda. Kenapa? Dia nggak punya motor, belum bisa beli motor. Kan kurang lebih seperti itu. Semua ini kan titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qalu man ashaddu minna quwwah. Jadi jangan sampai barakallahu fikum sejarah Qarun terjadi pada kita kembali. Qarun miskin. Dia datang kepada Nabi Musa, tolong doakan supaya Allah membukakan pintu rezeki, doakan. Begitu Nabi Musa mendoakan dan Allah kabulkan doanya Nabi Musa, lupa daratan. Itulah Qarun. Dia tidak hanya sekedar kafir ingkar kepada Nabi Musa, tapi memfitnah Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Dia mencari seorang wanita Bani Israel, wanita penzina yang cantik. Kamu mau saya bayar berapapun saya akan bayar. Pokoknya kamu hamil, berzina hamil, dan kamu katakan hamil dari Nabi Musa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Fitnah. Murid durhaka ini namanya. Murid kualat. Minta didoain, giliran doanya makbul, lupa sama gurunya. Bayar. Hamil si wanita ini. Dan dia keluar-keluar di luar hamil dari Musa. Tapi ketika di sidang, di saat itu di Mesir di sidang, si wanita ini dipertontonkan di hadapan orang banyak, disuruh mengaku bahwa dia hamil dari Musa. Allah Azza wa Jalla kunci lidahnya. Dia nggak bisa. Dia nggak bisa mengatakan hamil dari Musa. Dia sebut laki-laki yang menghamilinya. Mempermalukan Qarun. Naam, wal'iyadu billah. Itu semua imbas daripada kesombongan, sampai pada akhirnya Allah Azza wa Jalla tenggelamkan Qarun di dasar bumi, dan akhirnya tinggal kenangan setiap pemulung yang gali-gali sampah lagi apa Pak? Nyari harta Qarun. Cuman kan kita orang Indonesia nggak bisa ngomong qaf, ngomongnya kaf. Nyari harta karun. Itu jadi sejarah akhirnya harta karun. Nasallallahu salamata wal afiyah wa barakallahu fikum. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.